Oke. Explain how filter traffic purpose ACL. Oke. Kita buat pakai bahasa Indonesia dulu. Kita coba lihat dulu di sini standar ACL dan extended ACL. Ada namanya inbound dan ada namanya outbound. Oke. With cut mask in ACL. Nah, nanti oke. Sampai situ dulu. Ini kita close dulu biar nggak banyak. Kita buat file new. Ampun, Dyson. Perasaan nggak kesenggol-senggol. Sensitif banget. Oktober. Jadi kalau nggak kedengeran, bilang aja. Bisa di chat ya. Kalau memang nggak kedengeran, artinya omongan Anda nggak akan kedengeran sama saya. Kita akan masuk ke ACL. ACL itu adalah access list control ya. Oke. Nah, ACL ini nanti kalau kita lihat sebelumnya, dia ini adalah sebuah router itu dapat membaca paket itu kan pasti lewat router ya. Ada yang paketnya adalah inbound. Inbound itu berarti dari jaringan si router punya sendiri masuk ke router namanya inbound. Sedangkan outbound adalah dari jaringan router sendiri itu ingin menuju keluar. Tapi posisinya di interface yang dia keluar itu adalah outbound. Nah, di ACL termasuk ke firewall, jadi dia akan membatasi atau mengizinkan atau menolak sebuah paket menuju tujuan. Seperti itu. Oke. Dia di ACL ini akan membaca source address ya. Source-nya apa, destination-nya juga akan dibaca. Kemudian kalau dia sesuai dengan aturan atau rule, dia akan melihat, dia akan deny atau akan mempermit. Deny artinya menolak, permit mengizinkan. Gitu. Ini akan lebih jelasnya nanti di praktek ya. Wildcard, nah wildcard ini masih sambungan dengan yang kemarin OSPF. Jadi wildcard itu adalah kebalikan ya, inverse dari si subnet mask, di mana 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Jadi kalau yang belum paham bisa mereview kembali access list yang di rekaman sebelumnya. Nah, ini wildcard mask yang digunakan jadi 000, artinya kan 255, 255, 255. Ini 0063, 255, 255, 255. Ini dikurang aja 255 dikurang 63. 192. Ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu. Oke, kita tulislah. Oke. Jadi akses itu ada di router. Kemudian ada paket inbound. Itu berasal dari dalam jaringan router ya. Sedangkan paket outbound itu berasal dari luar router. Oke. Nah, sel ini harus dengan wildcard ya. Tadi kan ada 00063. Ini kan
255 dikurang 63 ya. Ya, yang lain juga sama, 255 dikurang 0. Jadinya inilah 255, 255, 255, mungkin 192 kali ya. Gitu. Atau dibalik gitu, misalkan ini misalkan dibalik 255, 255, 255, 224 misalkan, artinya nanti berarti 255 dikurang 255 dan 255 dikurang 224 jadinya 0,0,31 kayaknya. Oke. Jadi itu cara cepatnya. Kemudian ini sudah ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, the wildcard ini dia akan berfungsi untuk membatasi jumlah IP yang terhubung. Jadi kalau misalkan di sini pertanyaan statementnya apa? Coba kita atau hurufnya kita kecilin lah. Nah, asumsi ACL 10 namanya aja dia mengizinkan host dengan IP versi 4.1.1. Recall bla bla bla, poinnya apa sih di sini? Ketika hasil proses the wildcard will permit only satu address. Oke, jadi kalau nanti saya rangkum. Kalau yang ini dia 00255 ya. Oke. Kemudian di sini dia ingin 0015. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Contoh access list ya. Mengizinkan satu IP address, misalkan 192.168.1.1 ya. Jadi nanti dia tulisnya access list 10 permit. IP-nya adalah misal 192.168.1.1.0.0.0 ya. Ini untuk menjadi satu host ya. Atau access list, dia ada minus kalau nggak salah. Permit host 192.168.1.1 gitu. Misalkan menolak jaringan /24 ya. 255.255.255.0 misalkan. Jadi ini biasanya kalau ini misalkan 2 ini nomornya. Gitu. Jadi access list 2 misalkan deny 192.168.1.0.0.0.255. Itu kalau untuk menolak. Kemudian dia menolak misalkan 15 IP address. Jadi misalkan access list misalkan 2 deny 192.168.1.1.0 misalkan 0.0.0.15. Seperti itu. Jadi dia dengan 003, 0015, 007, dia seperti itu. Kalau genap gimana? Kalau genap tulisnya satu-satu. Misalkan ada 16, ya tambah satu lagi deny host ini gitu. Jadi ada kalau genap kita tulis satu-satu. Atau kalau nggak ada di list gitu, atau 6 gitu atau berapa.
Oke. Nah, JS limit jumlah access list yang dapat di-apply di root interface. Untuk contoh, kalau gabungan API versi 4 dan API versi 6, root interface can have 4 ASL apply. Oke, jadi kalau dia punya gabungan dengan API versi 4 versi 6, dia punya ada one outbound yang keluar, one inbound, dan one outbound. Oke, ini kalau gabungan ya. Outbound, inbound ya. Oke, menggunakan akses untuk secara detail itu dapat melindungi servis kita ya dari ada coba yang berusaha atau ada trouble something dan seterusnya, lebih ke arah ke security tepatnya ya. Ini juga dia bilang test ACL development network before implementing game on production network ya. Jadi kalau supaya jaringan misalkan production nggak di otak ada yang akses dan segala macam, ini penting ini. Tipe API versi 4 ACS ada yang standar ACL. Standar access list itu dia biasanya dari paket atau ya hanya dari IP aja. Kalau extended itu dia sudah dari source IP, destination IP, protokol, dan destination TCP port ya. Kita tulis ya. Oke, jadi access list ini ada yang standar. Ini berdasarkan alamat IP address asal, source. Kemudian ada lagi extended ya. Dia bisa berdasarkan IP asal, IP tujuan, port, protokol. Tuh. Oke, ini contohnya access list 1 sampai 9, ada yang standar, extended, ada yang menggunakan MAC address 1100 ini, ada yang menggunakan expand range, protocol type code access list, cuman di sini kita nggak sampai situ ya. Jadi di Cisco ini Cisco 3 kita sampai 2 ini aja biasanya. 1 sampai 99 dan 100 sampai 199. Cuma itu aja. Biasanya fiturnya nggak di support. Kemudian ini extended FTP filter permit mengizinkan TCP ini akses FTP, mengizinkan ini akses FTP data. FTP data berarti dia bisa menghapus atau melist data. Oke, pertanyaannya adalah di manakah access list itu harus ditempatkan supaya tepat. Jadi kita coba ternyata salah atau gimana gitu. Jadi kita kapan posisi yang pas ya. Jadi kalau standar access list itu biasanya ditempatkan di dekat tujuan, sedangkan extended access list biasanya ditempatkan di asal ya, saya tulis ya. Oke. ACL standar ini umumnya biasanya access list ditempatkan di interface apa ini biar saya nggak salah. Destination ya. Tujuan. Dan ACL extended biasanya ACL ditempatkan di interface asal.
Oke, faktor yang mempengaruhi ACL ya. Jadi bagaimana si organisasi itu dapat mengatur atau tidak dari asal dan tujuan. Bandwidth network juga bisa pengaruh dengan kita memblok paket yang tidak dibutuhkan, itu menghemat bandwidth dan mudah dikonfigurasikan. Nah, contoh di sini adalah ada sebuah jaringan, dia ingin mencegah traffic dari 10.024 network menuju 30 ya. Jadi di 10 ingin menuju 30, biar 10 tidak dapat mengakses 30 ya. Jadi sini jaringan 10, ini jaringan 30. Bagusnya di mana gitu ya? Ditempatkan di mana? Sebenarnya sih dua-duanya bisa sih ya. Mau di sisi sisi sini juga bisa. Kalau misalkan dari 10 supaya tidak mengakses 30, maka di router 3 dipasang kalau ada jaringan dari 10 yang menuju in ya, kan dari sini dia in itu langsung diblok. Kalau dari sisi router 3. Kalau dari sisi router 1 berarti dari jaringan sini di sama router 1 sudah diblok supaya tidak mengakses 30 gitu. Jadi sebenarnya sama aja bisa. Nanti kita cobalah. Ya di apa? Di sini dia bilang R3 di serial 11 di inbound ya. Jadi paket in ya, maksud saya ini itulah inbound. Kemudian router dia G00 ya. Ketika ini bisa juga supaya tidak bisa mengakses 10 dari sini ketika in-nya dari G00 itu akan di outbound ya. Ya beda-beda versi lah. Yang penting kalau ikutin ini berarti ketika out ya benar out ya. Oke. Ethernet asal juga dapat di bla bla bla. In this figure, company want to deny memblok telnet dan FTP dari 30 menuju network from JR 11.0. Tetapi itu yang lain bisa akses. Nah ini nanti kita bisa coba kita coba setting ya. Kira-kira akan seperti apa. Oke, posisinya mau outbound, mau inbound itu tergantung ini kita. Anda juga bisa baca kapan apakah mau inbound atau outbound. Oke, udah selesai aja slide-nya ya. Luar biasa. Udah notif kayak gini, saya bingung nih suara saya masih kedengaran atau tidak ya. Tes. Nah, kalau ada tanda nadanya tinggi naik turun berarti kedengaran seharusnya sih. Semua. Oke. Kita akan mencoba ya jaringan, berarti untuk masalah routing kita anggap kita pakai cara cepat aja lah kalau kayak gitu untuk setting dan ini mungkin akan diteruskan karena kalau ngikutin pakai CLI sayanya kelamaan untuk ngotak-atik ya. Jadi kita gunakan cara GUI aja ya, karena asumsinya saya sudah mengerti. Jadi saya nggak perlu
dari awal lagi. Ini kabelnya kita yang biasa aja dah. Oke. Jadi supaya cepat saya pakai config aja ya, biar gampang. Ini R1. Oke. Kemudian yang di sebelah sini adalah G00 ya. G00 saya kasih IP 192.168.1.1, kemudian on. Jangan tutup. Oke. Kemudian kita kasih di sini 001, kita kasih 10.1.1.1 252 on. Oke. Setting kita save ya. Ini kita save. Oke. Selanjutnya kita kasih routing. Oh, SPF belum ada di sini ya. Statik belum saya ajarin ya. Oke, nanti itu deh. Kemudian ini di sini kita kasih config R2. Kemudian 00 kita kasih dia punya IP 10.1.1.2 255.255.255.252. Kita on. Oke. Kemudian di berapa ini? Giga 001 ya. Kita kasih 192.168.2.1. Oke. Selanjutnya kita kasih statik aja lah. Karena saya paham. 192.168.2.0 dengan subnet mask adalah 255.255.255.0. Dia menuju IP-nya, ini kan router 1 ya. Tetangga terdekatnya adalah, ini adalah IP-nya adalah kalau nggak salah 10.112 ya, yang gigabit 000. 10.112. Oke, kita add.
Nah, ini kita kasih. Kemudian di router 2 juga sama. Kalau nggak salah routing statik ada di sisi 2 ya. Di ini kita config routing static. Kita kasih IP adalah 192.168.1.0 yang di sebelah sini dengan 255.255.255.0. Di sini kasih 10.1.1 ya. Karena si router 2 tetangga terdekatnya adalah ini di IP yang ini. Di add. Oke. Nah, kalau ini sudah kita kasih IP 192.168 gini aja deh. Oke. Kita kasih server ya. Ini ada di session A2 juga ya. Kita kasih PC. Kita kasih PC. Di server kita namanya server itu IP-nya harus statik ya, nggak boleh dinamik. 192.168.1.10 misalkan gateway-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Nanti kita kasih di HCP buat si klien kalau ini malas ngetik ya. Kita kasih on, default gateway-nya adalah 192.168.1.1. DNS servernya kita kasih punya si server. Ini kita mulai dari misalkan 15. Jangan 30. Save. Oke. Jadi nanti di sini ini kita set DHCP. Dapat ya? Ini kita kasih DHCP. Dapat juga. Nah, di sini juga saya kasih juga dia punya IP 10 1.10 aja. DNS-nya di situ aja, satu aja. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Service kita DHCP aktifkan 192.168.1.1 192.168.1.10. Salah ini 21. Ini 230. Oke. Maximum number kalau memang Anda mau isi misalkan 8. Save. Dah. Jadi kita set DHCP dapat, kita set DHCP dapat. Nah, sekarang ini ceritanya belum pakai accessories ya. Oke. Ping 192.168.2.1. Dia bisa terhubung ke 210, ke 230. Semua klik. Oke. Jadi kita pastikan. Aduh. Ini
ping 192.168.1.30 bisa. Sekarang kita akan gunakan access list. Jadi yang tadi kita lakukan baru persiapan. Oke, ini kita save dulu. Oke, model untuk ARS ya, untuk ACL ya. Kita save as. Oke, ini jaringannya terhubung. Sekarang kita akan membuat sebuah skenario ya. Skenario pertama adalah awalnya 192.168.131 itu dapat ping ke jaringan 192. Telepon ya. Nah, ini kan males ya. 192.168.2.0 ya. Kemudian di set jaringan tersebut tidak dapat akses ya. Jadi si 131 ini dia kemungkinan. Oh, ini. 131 ini awalnya kita cek dulu dia dapat ke 2.30, kita tes dulu, replay, 2.31 replay. Karena something akhirnya dia di block. Gimana caranya? Yang akan kita lakukan, kita tulis dulu access list, misalkan ini kita pakai standar ya. Standar itu 1-99, kita buat nomor 1 misalkan host 192.168, bukan. Deny host 192.168.1.31. Oke. Habis itu ini harus kita kasih. Kalau tidak kita kasih permit all, maka semuanya tidak dapat terhubung. Jadi karena defaultnya adalah deny all, jadi harus kita kasih permit all. Oh, permit any. Oke. Oke. Setelah itu kita terapkan di mana? Jadi karena ini dia lewat ke router 0, maka di Giga ini dia adalah paketnya adalah in. Gitu. Jadi ini memang kita coba-coba ya. In out itu kadang-kadang saya juga lupa menjelaskan, tapi mudah-mudahan yang ini berhasil ya. Kita interface gigabit 0/0/0. Akses mana sih? Oke, kita lihat dulu praktikumnya. Mungkin saya lupa perintahnya. Oh, IP access group kali ya. Oke, 1 in. Semua kita coba. Kemudian kita tes apakah settingan akses kita ini berhasil atau tidak ya. Jadi kita cek dulu 131 ping ke 231 hash roast unreachable ya. 2.30 ini dari si 31 ya. Sekarang kita coba yang lain ya.
130, 192, 168, 12.30 ya. Bisa? 31. Nah, jadi yang IP ini bisa nge-ping ke sini. Sekarang dari sini, apakah bisa? Ini 31 ya. Ping ke 130 bisa. Ping ke 131. Jadi kalau access list jadi dua-duanya nggak bisa juga. Si 31 juga tidak bisa ping ke jaringan 2 juga nggak bisa masuk ke 31. Ada pertanyaan sampai sini? Itu 92, 168, 1.31. 30 dulu. Gitu. Oke. Ini skenario 1 down. Selesai. Ada pertanyaan untuk skenario 1? Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ahad itu hari apa, Ahad? Oke. Skenario kedua. Skenario kedua adalah tidak ada pertanyaan sampai sini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita reset ya. Jadi kita no IP access group 1in. Artinya di sini firewall-nya kita hilangkan ya. Oke, 192.168.1.31 dapat akses kembali ya. Kita coba. Ini 31, dia ingin ke 30. Sudah bisa kembali seperti dahulu kala. Ini dari sini sudah bisa. Any question? Apa saya coba pakai bahasa Inggris ya, sambil mati bahasa Inggris. Oke, saya coba deh bahasa Inggris deh. So we have that another scenario. Scenario 2, they are, nulisnya pakai Indonesia juga lah, jangan pakai bahasa Inggris. Nggak bisa mikir ngomong bahasa Inggris, mikirnya nulisnya bahasa Indonesia. Saya nggak bisa paralel kayak gitu. Saya tulis saja dulu. Skenario 2 adalah ada misalkan berapa ya? Ada IP 192.168.1.32, 192.168.33, dan 192.168.1.34 ini diblok. Lainnya bisa. Artinya blok tak bisa akses ke 192.168.2.0/24. Oke, ada dua cara. Cara pertama adalah Anda buat satu-satu ini. Deny host 30, 31, 32 gitu ya. Dua cara ya. Cara pertama, ini kita bisa, oke.
the first methods we add manual, but we have a different access list, not use one, but we use two, 30. Okay. Oh, okay. And then don't forget to add permit any, because it's default that's deny any. Oke, itu cara pertama ya. The first methods. Ini kenapa suaranya kecil? Nggak boleh ngomong lebih sih. Oke. Dan the second method we use wildcards. Oke. Senggol dikit. Maaf banget ini. Senggol dikit bermasalah. Tapi nggak senggol. Ganti laptop tadi. Oke. Kita gunakan use access list with same number wildcards. Deny host, deny 192.168.1.32.3. Oke, mudah-mudahan itu berhasil ya. Saya juga belum coba ini, improve aja. Oke. So we write in config ya, in stats config access list to deny 0 32.0.0.03. Ini kenapa? Udah nggak ada suara saya kayaknya. Tes. Masih ada lah. Masih ada, Pak. Aman, Pak. Iya. Aduh, resenya. Oke. Kemudian 2 permit ini. Apakah sampai sini sudah? Belum ya. Kita harus terapkan dulu ya di G00 IP access group 2 in. Oke. Memang saya tipikal jarang yang menggunakan out ya. Udah kebiasaan pakai in. Jarang menggunakan. Oke, kemudian kita coba. Jadi yang kita coba 32, 33, 34 ya. Jadi 32, 33, 34. Jadi kita tambah lagi komputernya. Ini 30, 31, jadi 32, 33, 34, dan 35 ya. Jadi kita lebihkan 1. Nah, ini makanya saya set di HCP biar saya nggak ngetik-ngetik lagi gitu. Jadi mungkin untuk seterusnya asumsinya karena saya sudah paham, nggak perlu config hostname segala macam gitulah, itu mah sudah lewat bagi saya. Oh, belum dapat ini di HCP-nya, kenapa ini? Mungkin masih proses ya. Oke, dapat 32. Nggak ada angin, nggak ada apa nih. Putus nyambung. 33.
34. 35. Nah, paling mudah kita coba dulu ya ke 230 patokannya. Oke, replay aman. Jadi ini di bawah 32 sekarang. Ping 192, 168, 2.30 ya. Oke. 32 sudah keblok. Ini untuk verifikasi IP-nya aja. 31 sudah keblok. 33 maksudnya. Ini 34, ping 192, 168, 2.30. Sekarang yang 35. Karena nggak kelihatan ya kehalang dengan ini 192, 168, 2.30. Wah. 32, 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35. Jangan-jangan 003 ini 35 lagi nih. Oke. Kita coba 36 ya. Untuk verifikasi. Mungkin proses ini ya, apa namanya? Oke, 36 kita dapat ya. Jadi Udah sih semuanya. aduh, ini gimana buat ngajar berikut-berikut ini? Ganggu banget ini. Dua titik 30 replay. Oke, berarti saya salah perhitungan ya. Caranya sama, cuma salah kelebihan ya, tapi nggak apa-apa. Itu jadi pembuktian ya. Nah, setelah dicoba, oke, Berlaku untuk 192, 168, 1.32, 1.33, kemudian 1.34, 1.35 ya. Karena 000 ini kan 255, 255, 255, 252. Gitu. Jadi kalau ini berarti gampangnya lipatan 4. 32 bagi 4 kan 8 ya. Berarti 32 tambah 32 jadi ya 8. Jadi 0003 ini berarti address. Apa sih notif-notif dulu? salah di mana ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya,
Silakan kalau ada pertanyaan maksudnya. Oke, berarti case kedua selesai ya. Oke, ini kita save dulu. Nah, sekarang gimana nih ACL extended? Oke, supaya kita nggak pusing, jadi kita harus menghilangkan dulu yang ada di sini. Karena kalau kita nggak hilangkan, masalahnya banyak. Jadi kita harus hilangkan dulu. Oke. Jadi ini jaringannya sudah bisa. Itu. Jadi sekarang kita buat mana ya? Needless ya. Ada sebuah web. Ini case 3 ya. Ada sebuah web namanya mercu.com. Oke. Di IP 192.168.1.10. Oke. Awalnya jaringan 192.168.2.0 dapat akses web mercu.com. Kemudian di set IP 192.168.2.31 tidak dapat. Aduh, notif rese banget nih notif. Oke. Jadi kita buat di sini HTTP dia adalah on indeks supaya membedakan. Kita edit di sini dia 4, kita kasih namanya mercu.com. Kemudian kita save. Yes. Nah, kemudian di DNS-nya kita kasih di sini name-nya adalah mercu.com. Dengan IP adalah 192.168.1.10. Kita add. Oke. Kemudian kita save. Oh, ini sudah add ya. Sudah oke. Kemudian kita tes di PC web browser mercu.com. Go. Mungkin DNS-nya belum nyala kali ya. Belum di-on-kan kayaknya sih. DNS, oh iya on. Belum. HTTP on. Oke. Mercu.com. Bisa ya. Kemudian di jaringan ini dia juga bisa akses. Di sini juga mercu.com. Awalnya semua oke. Sebelum kerajaan api menyerang ya. Oke. Kemudian kita buat access list. Kalau extended itu mulai dari 100 ya. Jadi kita 100 deny TCP
apa ya? Saya agak lupa nih. 192.168 host ya. Host 192.168 2.31 menuju 192.168 1.10 host ya. Dengan equal protokolnya adalah www. Bentar. Ya. Dia nggak bisa web. Jadi si 2.31 tidak bisa mengakses web. Kemudian kita tambahkan permit. Yang lainnya kasih permit dong. Oke. Permit TCP any. Dan di extended itu harus ditambahkan satu lagi ICMP any biar bisa di ping. Dah selesai. Kita copy dulu dari ini. Tapi ini belum selesai, belum diterapkan ya, baru akses listnya aja. Oke. Nah, sekarang diterapinnya gimana? Interface apa ya? Jadi hitungannya dia masuk ke dalam ya, sama dengan dari dalam menuju luar ya. Jadi dia interface dari sini nih, giga 0011 ya. Nah, udah benar ya. Kalau enggak tinggal di no aja. IP access group 100 dia masuk ke dalam. Mudah-mudahan benar. Oke. Ini config save. Nah, cara ngujinya langsung aja. Jadi kalau jaringan ini web, ya dia otomatis bisa karena hubungannya ke switch, dia nggak ada hubungan router. Yang diuji ini langsung di sini. Dia punya IP 30. Kita kasih mercu.com. Waduh. Yang di ini berapa sih? 2.31 kan? Benar. Atau out kali ya. Kita coba dulu ya. Ping 192.168 1.10. Replay 1.30. Replay. Untuk si IP ini 2.31. Oh ya, ini benar. Di ping bisa. Di ini mercu.com. Ya pasti nggak bisa ya. Sekarang si 230 yang orang tidak bersalah bakal masih bisa. Nah, dia tidak bersalah seharusnya bisa ya. Aduh. IP-nya dia masih lolos. Oh.
Kalau di sini IP-nya, oke. Berarti di sini DNS-nya yang belum keblok, tapi IP yang sudah keblok ya. Jadi kalau di sini 110 dia nggak bisa. 110 ini punyanya adalah 2.31. Tapi yang di sini dia punya IP 2.30. Sepertinya DNS-nya yang keblok ya. 192.168.1.30. 10 sudah bisa. Berarti DNS-nya sudah bisa. Artinya di DNS kayaknya belum support di API versi di packet tracer lah. Gitu. Jadi itu adalah contoh dari API access list-nya si basic dan di extended. Ada pertanyaan sampai sini? Adi, Arif, Dendi, Ilham, Joshua, Krisna, Asmi, Dani, Rahmat, Salman, Wilda, Agil. Nanti ya rekamannya pastilah saya share lah. Oke, saya baca lewat handphone aja lah. Bentar, silakan kalau ada pertanyaan, saya baca WA dulu. Dibayarkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Nanti tinggal dipelajari. Kalau tidak ada, kita sampai sini. Jangan lupa CCNA-nya di CCNA CyberOps-nya dikerjakan. Ya, pasti sertifikatnya juga dapat nanti kalau dikerjakan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.